Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah film dengan judul Ambus. Film ini merupakan sebuah film berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang sekelompok tentara muda Amerika Serikat yang salah satunya merupakan seorang insinyur yang ditugaskan pada salah satu hutan di Vietnam. Walau statusnya adalah tentara, sekelompok tentara muda ini lebih tepatnya disebut sebagai seorang teknisi, karena tugas utama mereka adalah membuat parit, jebakan di sekitar markas, serta menggambar peta di daerah sekitarnya. Namun, kehidupan kelompok tentara muda ini langsung berubah ketika tentara Vietcong mencuri dokumen rahasia yang sedang dipecahkan oleh Kapten Mora. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Ya udah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai pada tahun 1966 di Vietnam, tepatnya di kota Ambus. Terlihat seorang jenderal bernama Drummond sedang dikawal ajudannya mengelilingi pangkalan udara militer. Sesampainya di markas, terlihat seorang kapten menghadapnya. Kapten itu bernama Kapten Mora. Di sana, Kapten Mora diperintahkan untuk mengambil dokumen rahasia yang jatuh di tangan musuh. Lalu setelah diambil, Kapten Mora diperintahkan untuk menghancurkan dokumen tersebut. Understood. Ia juga akan mengirim 2 peleton pasukan khusus untuk mengambil dokumen rahasia. Dan saat ini, pasukan khusus itu sedang berada di sebuah pos kecil di provinsi Quang Tri. Jika pihak Vietcong mengetahui kalau dokumen rahasia itu hilang, maka mereka akan mengirim 2 kompi untuk merebutnya kembali. Kapten Mora akan berangkat hari ini menggunakan sebuah helikopter dan ditemani oleh salah seorang sersan bernama Crawford. Sesampainya di sana, Kapten Mora disambut oleh seorang kopral insinyur bernama Ackerman. Ia merupakan orang yang bertanggung jawab atas pasukan khusus bernama ARVN. Di sana, Kapten Mora kemudian diantar oleh kopral Ackerman untuk menuju ke markas. Di sisi lain, terlihat 2 orang sniper merayap masuk ke wilayah camp Amerika. Namun tiba-tiba, ternyata guys, 2 orang sniper tersebut merupakan tentara Amerika yang telah berhasil merebut dokumen rahasia dari tentara Vietcong. Mereka pun kemudian memberikan dokumen tersebut kepada Kapten Mora. Lalu Kapten Mora memerintahkan mereka berdua untuk beristirahat. Dan saat Kapten Mora berjalan untuk kembali ke markas, tiba-tiba ternyata guys, salah satu anggota dari Kopral Ackerman sedang membersihkan senjata dan tidak sengaja menekan pelatuknya. Seketika itu, Kapten Mora memarahinya. Lalu dengan sigap, Kopral Ackerman mendatanginya dan mengatakan bahwa semua ini adalah salahnya. Sir, he was cleaning his weapon, sir! Sir, it is my fault, sir! Keesokan paginya, seorang prajurit yang sedang berjaga mencurigai adanya pergerakan dari semak-semak. Sementara para tentara yang sedang melaksanakan pagi tidak menyadari akan hal itu. Dan tiba-tiba secara mendadak tentara Vietcong menyerang mereka. Akhirnya, para tentara Amerika berhasil memukul mundur para tentara Vietcong. Namun, sayang sekali guys, dokumen rahasia tersebut berhasil dicuri tentara Vietcong. Kapten Mora kemudian segera menghubungi Jenderal Drummond untuk melaporkan kejadian itu. They'll face down the barrel of your gun and charge engineers, sir. Whatever your orders are will not fail you again. Tidak lama kemudian, datanglah seorang letkol bernama Miller. Ia kemudian langsung datang ke ruangan Kapten Miller untuk memastikan bahwa pos mereka sedang diserang. Ternyata sebenarnya guys, seluruh luar markas sudah dikelilingi ranjau darat. Namun anehnya hal itu masih bisa ditembus. Akhirnya Letnan Kolonel Miller berencana mencari tahu keberadaan mereka menggunakan anjing pelacak. Not bad back there. You short time, Rusty? 64 days and I wake up and my ass. Namun saat mereka berjalan menyusuri hutan, tiba-tiba tentara Vietcong muncul dari bawah tanah dan langsung menyerang mereka. Dan hingga akhirnya tentara Amerika berhasil menumpas habis tentara Vietcong. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan. Namun tidak lama kemudian anjing pelacak berhasil menemukan tempat persembunyian tentara Vietcong. Ternyata selama ini tentara Vietcong bersembunyi di lubang bawah tanah. Kapten Mora kemudian melaporkan informasi itu kepada Jenderal Drummond. They're going for miles. How long it would take to cover miles of tunnel? Miller's plan is cover above. Indian warfare is new.
Dan keesokan harinya, Letkol Miller memerintahkan Kopral Ackerman bersama anak buahnya untuk menelusuri lubang bawah tanah itu dan merebut kembali dokumen rahasia yang telah dicuri oleh tentara Vietcong. Sementara Letkol Miller bersama anggotanya yang tersisa terus menelusuri hutan untuk mencari keberadaan tentara Vietcong. Saat salah satu anggota dari Kopral Ackerman menelusuri lorong, tidak sengaja ia menginjak sebuah jebakan yang berupa kalajengking. Ia pun kemudian panik karena telah disengat oleh kalajengking. Suasana di bawah tanah semakin tegang. Kopral Ackerman sembari menenangkan anggotanya dan terus melakukan penelusuran. Namun saat salah satu anggotanya yang bernama Gledel berjalan, tiba-tiba ia pun tewas setelah terjatuh ke sebuah lubang yang tertanam bambu runcing. Mereka pun kemudian melanjutkan menelusuri lorong sampai akhirnya mereka menemukan sebuah barak tentara Vietcong dan langsung menghabisinya. Namun sayang sekali guys, anggotanya yang bernama Chole tertusuk sebuah belati dari tentara Vietcong. Nervin kemudian segera mencari dokumen rahasia tersebut namun tidak ditemukan. Akhirnya Chole menyuruh Nervin untuk meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan. Namun setelah beberapa langkah Nervin berjalan, tiba-tiba Kopral Ackerman yang terus bergerak bersama anggotanya menemukan sebuah ruangan yang berisikan buku-buku yang berserakan. Lalu dengan sigap mereka pun segera mencari dokumen rahasia tersebut. Namun sayang sekali guys, dokumen tersebut tidak ditemukan. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan kembali dan bertemu dengan Nervin. Di sana, Nervin melaporkan kepada Kopral Ackerman bahwa Chole dan Gledel sudah tewas. Suasana pun semakin tegang. Lalu salah satu anggotanya menyalahkan Kopral Ackerman bahwa peta yang digambarnya itu salah dan sekarang ia tersesat. Namun Kopral Ackerman meyakinkan para anggotanya agar tetap tenang dan ia juga berjanji untuk mengeluarkan mereka semua dari bawah sana. Akhirnya mereka pun kembali melanjutkan menelusuri lorong bawah tanah sampai akhirnya mereka menemukan sebuah pintu keluar. Namun sayang sekali guys, ternyata pintu itu dijaga ketat oleh tentara Vietcong. Dan saat mereka berusaha membuka pintu itu, tiba-tiba beruntungnya guys, mereka berhasil keluar setelah Letkol Miller menembak tentara Vietcong dari atas. Lalu mereka pun yang terluka segera mendapatkan perawatan medis. Di sisi lain, Kopral Ackerman segera melaporkan kepada Miller terkait peta yang telah digambarnya dan menceritakan semua kejadian yang terjadi di bawah sana. Akhirnya, Kopral Ackerman diperintahkan oleh Miller untuk menelusuri lorong kembali lubang bawah tanah dan mencari dokumen rahasia yang telah dicuri oleh tentara Vietcong. Singkatnya, saat Kopral Ackerman menyusuri lubang, tiba-tiba ia bertemu dengan Sersan Crawford yang sedang menyusuri lubang dengan menggunakan gas berapi. Mereka pun kemudian kembali melanjutkan perjalanan menyusuri lorong bersama Sersan Crawford. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya berisikan dua orang tentara Vietcong yang sedang terluka. Lalu Nervin berusaha membunuh tentara tersebut. Namun hal itu dicegah oleh Gates karena menurutnya membunuh tentara yang sedang terluka merupakan sebuah tindakan yang tidak terhormat. Di sisi lain, Sersan Crawford yang menyusuri lorong sendirian terjebak di sebuah lorong yang sempit. Dan tiba-tiba lalu Nervin dan Gates yang mendengar ledakan itu seketika berhenti dan melihat sebuah cahaya kecil dari atas lorong. Dan tiba-tiba Nervin pun tewas setelah terkena ledakan tersebut. Dan kini hanya tersisa Kopral Ackerman, Gates dan juga Boy. Lalu mereka pun kemudian terus melanjutkan perjalanan. Dan saat mereka menyusuri lorong, mereka mendengar sebuah ledakan dan berlari menghampirinya. Setelah kejadian itu, kini hanya tersisa Kopral Ackerman dan anak buahnya Boy. Mereka pun kemudian melanjutkan menyusuri lorong dengan merangkak. Dan ternyata guys, mereka juga menemukan sebuah dokumen rahasia di sebuah ruangan yang dijaga ketat oleh tentara Vietcong. Dan dengan cepat, mereka langsung mengambil dokumen rahasia tersebut. Have you seen the binder? Here.
Akhirnya Kopral Ackerman dan Boy berhasil selamat dan keluar dari lorong bawah tanah. Miller yang melihat itu kemudian langsung menghampirinya. Singkatnya, Kopral Ackerman dan Boy sudah kembali ke markas dan mendapatkan perawatan medis. Lalu Kopral Ackerman marah ketika Miller dengan sengaja membakar dokumen rahasia tersebut. What are you doing? Di sana, Ackerman juga mendapatkan telepon langsung dari Jenderal Drummond. Ia merasa kesal karena telah rela kehilangan anak buahnya demi mendapatkan dokumen rahasia tersebut. Jenderal Drummond juga menjelaskan bahwa catatan seorang prajuri tidak tertulis dalam sebuah buku atau dihiasi dengan medali. Darah anak buah Kopral Ackerman yang telah gugur juga telah berada di bumi dan mereka akan hidup selamanya. They live forever. Out. Dan film pun berakhir.